Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan serta bintang. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, penuh dengan keserasian dan keseimbangan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Di masa pandemi tahun ini, kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya, yaitu gerhana bulan total di seluruh wilayah NKRI. Yang menurut para ahli ilmu falak atau astronomi, Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah, gerhana bulan total terjadi pada hari Rabu 14 Syawal 1442 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021 Miladiah. Dimulai gerhana bulan sebagian pada pukul 16 lebih 44 menit 57 detik waktu Indonesia Barat, dan gerhana bulan total pada pukul 18 lebih 11 menit 25 detik waktu Indonesia Barat, dan gerhana bulan sebagian akan berakhir pada pukul 19 lebih 52 menit 22 detik waktu Indonesia bagian Barat. Jamaah salat gerhana rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa gerhana bulan dan matahari adalah peristiwa alami sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat manusia untuk tetap beriman dan bertakwa kepadanya. Gerhana tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang, nasib buruk seseorang, sebagaimana COVID-19 yang menyadarkan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kedua peristiwa ini menyadarkan kita untuk memperkuat keimanan kita, meningkatkan ibadah, menjaga keselamatan jiwa dan peduli kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan serta mengatur keduanya untuk menjadikan perhitungan waktu dan kebaikan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Matahari dan bulan juga dijadikan sebagai sebab terjadinya malam dan siang, serta gelap dan terang, agar manusia bisa mengambil pelajaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya,
wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran surat Al-Furqan ayat 62. Hadirin salat gerhana bulan yang dirahmati Allah, menyikapi peristiwa gerhana bulan saat ini sebagai kaum beriman, marilah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, ketika terjadi gerhana, beliau mengajak para sahabat bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat gerhana sebagai bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis an Aisyah anna samsa khasafan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabangata munadiyan as-salatul jami'ah fataqaddama fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini warma sajdat. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia lalu menyuruh orang menyeru as-salatul jami'ah. Kemudian beliau maju lalu mengerjakan salat 4 kali ruku dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. An Nabi Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankashfani li mauti ahadin minan nas walakinnahuma ayati min ayatillah fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana karena kematian seseorang, akan tetapi keduanya adalah 2 tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah sholat gerhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin, mengambil pelajaran akan tanda-tanda kebesaran Allah, memperbanyak zikir, doa, istighfar atas segala dosa, dan memperbanyak sedekah serta amal kebaikan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau, fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Apabila kamu melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Maka apabila kamu melihat hal tersebut, ia telah terjadi gerhana, maka segerakanlah melakukan zikir, doa dan istighfar kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa gerhana bulan kali ini untuk mengatasi bencana yang sedang melanda kita. Yang pertama yaitu untuk menakuti manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti dari berbuat maksiat, serta mengisi hidupnya di dunia dengan memperkuat keimanan dan memperbanyak amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'a an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna tamudan naqata mubsiratan fadhallamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang yang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Quran surat Al-Isra ayat 59. Kemudian hikmah yang kedua yaitu terdapat bukti bahwa matahari, bulan dan alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa semua itu tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah yang Maha Esa. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam,
siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika Dia yang kamu sembah. Quran surat Fussilat ayat 37. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu bersegera untuk berzikir, berdoa, beristighfar, bertakbir, melakukan berbagai amal soleh, melakukan sholat dan berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza ra'aitum dzalik fadhkurullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian melihat gerhana, maka segeralah zikrullah, bertakbir, sholat dan bersedekah. Hadis riwayat Malik, Ahmad dan Bukhari Muslim. Kemudian hikmah yang terakhir atau yang keempat, yaitu memikirkan siksaan Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya seusai salat khusuf bersabda, "Ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannah wan nar. Wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur." Tidak ada satu pun yang belum pernah aku lihat, kecuali sekarang aku melihatnya di tempatku ini sampai surga dan neraka. Telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji ketika di alam kubur. Hadis riwayat Bukhari. Pada saat itu diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Beliau juga diperlihatkan siksaan yang menimpa penghuni neraka. Dilihatnya seorang wanita yang disiksa karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan dan minum. Dilihatnya pula Amr bin Malik bin Luhai menarik ususnya di neraka, di mana ia adalah orang yang pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia membawa berhala kepada orang-orang Arab sehingga mereka menyembahnya. Beliau juga bersabda, "Wallah, law ta'lamu ma a'lamu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Demi Allah, sekiranya kalian mengetahui aku yang ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah khutbah kali ini. Semoga peristiwa alam ini dapat kita jadikan momentum untuk muhasabah, muraqabah dan mujahadah, sehingga kita bisa keluar dari segala musibah. Marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Rahman dengan ikhlas dan penuh perasaan. Semoga kita dikabulkan. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wa najjina minal qaumil jahilin wa najjina minal qaumil munafiqin wa najjina minal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'aqibatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.